Halo semuanya, bentar ya, kita invite Kak Green dulu. Tekan. Hai semuanya. Hai Kak Green. Hai. Aku deg-degan loh Kak. Kak Green apa kabar? Baik, Titin. Titin apa kabar? Baik. Membesar karena di rumah makan mulu. Sama kayak semua orang deh. Si Eliar udah bobo. Udah, Elio udah tidur jam 8. Dia selalu tidur jam 8, setengah 9. Terus paginya bangun pagi. Setengah 6. Jadi tengah malam gak bangun-bangun. Bangun 2 kali. Jam 12 malam masih nyusuin. Jam setengah 4, jam 4, jam setengah 5. Tapi selebihnya, tapi udah enak banget. Maksudnya nyusuin yang kali. Pas masih bayi sih parah banget sih. Memang sekarang udah enak, tidurnya udah kayak 4 jam straight nggak bangun-bangun. Iya gitu. Gemas. Oke, jadi malam ini kita mau ngobrol kan Kak Mm-mm. tentang kayak gimana sih cara untuk memaksimalin diri gitu. Mungkin kan kita sebagai anak muda kayak banyak yang masih galau gitu loh, kayak gue tuh sebenarnya bisanya apa. Terus mungkin kayak jadi mikirnya dalam, kayak tujuan gue hidup tuh apa gitu. Aduh, Mm-mm. kasih tips sinyal aku bagus gak sih Kak? Di aku bagus sih. Oh, berarti di Ino yang Pak ya. Oke, jadi boleh nggak sharing dulu awalnya gitu kan, Kak Green sekarang posisinya apa staff presiden. Jadi kayak Kak Green Nah, boleh nggak share kayak gimana sih perjalanan Kak Green bisa ada di titik ini gitu. Dan mungkin boleh sedikit kayak ceritain kesibukan sebagai staff presiden tuh ngapain sih Kak gitu. oke. Ini aku klarifikasi dulu. Aku jabatannya itu kerjaannya tuh sebagai tenaga ahli di kantor staf presiden. Karena staf ahli udah sendiri lagi tuh. Yang lagi rame-rame itu sendiri lagi tuh. Jadi eh awal mula, jadi aku tuh background pendidikannya S1 hukum, S2-nya tuh Master of Governance and Public Policy. Jadi eh, dulu sebenarnya pas lulus S1 kerjanya tuh masih di law firm, jadi masih lawyer beberapa tahun sampai akhirnya tuh kayak aku ngerasa kayak kayak ini bukan gue deh, ini kayak bukan panggilan gue deh, kayak sampai di titik yang udah nggak happy gitu. Terus akhirnya mulai cari-cari sekolah, nggak sebelumnya nggak tahu soal public policy gitu-gitu. Terus pas tahu soal public policy, oh menarik nih. Aku apply, keterima sekolah hampir 2 tahun. Pas balik di Indo, Pak Jokowi itu baru terpilih di periode pertama. Nah, pas aku balik, uh, temen baikku dulu, dia tuh yang infoin aku. Dia tuh dulu jabatannya kayak aku sekarang, tapi untuk periode Pak Presiden sebelumnya, Pak SBY. Jadi diinfoin, kita lagi nyari orang kan, kebetulan kantor semuanya lagi baru di set up, kantor staf presidennya baru mulai dibangun gitu-gitu. Terus bos pertama Pak Luhut waktu itu, kita lagi mulai nyari orang buat ini, kita butuh orang dengan background hukum dan public policy, which is pas banget. Itu kayak, oh aku kayak oh my god gitu, lo tertarik gak sebenarnya kayak gitu. Pas ditawarin itu aku langsung kayak ya nggak pakai mikir, ya gue tertarik. Ya udah, terus ngikutin prosedurnya, apply, ikutin interview segala macem, akhirnya keterima. Jadi udah kerja di kantor staf presiden dari kurang lebih ini masuk tahun ke-6, awal 2015 sampai sekarang. Kemarin sempat berhenti 4 hari. Terus balik lagi. Saya pas Pak Jokowi dilantik balik lagi. Oke. Terus berarti itu Kak Green emang kayak dari dulu ngejar untuk, bukan ngejar ya, maksudnya emang kayak punya tujuan pengen ber, berkecimpung di dunia pemerintahan, atau ini kayak datang tiba-tiba gitu? eh Nggak, jadi kalau dari kecil sih nggak pernah. Dari kecil cita-citanya menjadi lawyer. Tapi pas jadi lawyer, terus kayak tiba-tiba nggak mau jadi lawyer gitu. Jadi um,
ini sih aku percaya jalannya sih emang jalannya Tuhan sih, kayak bukan aku banget gitu loh, karena nggak tahu kesempatannya bisa datang dari mana, nggak pernah punya koneksi ke sana, maksudnya kayak nggak ngerti juga bahkan prosedur untuk bisa bekerja di situ tuh juga nggak tahu gimana gitu. Dan sampai sekarang pun orang misalnya gimana sih kamu kerja di situ, gimana sih kamu mau kerja di situ, tapi emang beneran favor aja gitu, nggak pernah kepikiran dari kecil untuk kayak kayak kantor lo di istana gitu, nggak pernah kepikiran sama sekali sih. Tapi ya itu favor sih. Oke, terus maksudnya berarti Kak Green tuh tipikal orang yang kayak punya tujuan, punya goals gitu, di misalnya di umur berapa pengen jadi apa, di umur berapa pengen kerja apa, atau yang kayak let it flow aja gitu? Tipe yang pertama yang planning sebenarnya. Jadi apa ya? Aku tuh planningnya tuh lumayan abis ini. Maksudnya even aku di SMA, aku udah tahu dari SMP aku udah tahu aku mau jadi lawyer. Jadi udah mengarah ke di SMA tuh sempet yang susah ya. SMA tuh sempet yang susah karena pas naik kelas 3 papaku tuh pengen banget aku jadi dokter. Jadi kayak gak boleh banget masuk IPS. Cita-cita semua orang tua anaknya jadi dokter. Terus kayak aku kayak gak bisa kayak gitu, tapi ya udah apply. Keterima ternyata, maksudnya pas even aku IPA pun kelas SMA-nya keterima di UI waktu itu di hukum. Jadi ya udahlah, jadi emang udah jalannya sih. Jadi tapi aku planning terus gitu. Pas aku planning abis itu, setelah kuliah di sini gue mau daftar, gue mau kerja di law firm. Udah dari planning terus gitu. Cuman emang semua tuh berubah berantakan sejak di law firm. Aku ngerasa nggak happy, terus mau ya resign. Terus nah itu tiba-tiba nggak tahu kenapa dapet untuk kayak sekolah pemerintahan. Padahal kayak bapakku sebenarnya nggak setuju aku pemerintahan. Cuman ya udah itu pulang-pulang ternyata ya gitulah. Nggak, aku tuh sempat melewati masa yang susah juga sih. Maksudnya kayak pas aku pulang S2 itu sempat ada periode aku nggak kerja dulu karena aku tuh kayak nggak yakin bener-bener apa yang aku mau gitu loh. Karena tiba-tiba kayak plan hidup aku berubah gitu sejak aku tidak mau jadi lawyer lagi gitu. Kayak tadinya kan pikir karir gue bakal lawyer terus gitu. Terus kayak berubah, sempet kayak stres banget gitu, sempet yang bener-bener kayak nggak semulus itu gitu sebenarnya. Kayak gue nggak tahu gue mau kerja apa, apply di consultant, sempet kayak terus aduh apa gue bisnis sendiri. Jadi kayak aduh kayak sempet banyak pertimbangan apa kayak gue. Tapi aku tahu pasti aku tuh kayak passion aku tahu banget. Passion aku tuh kamu tahu, misalnya kayak aku passionate banget sama Ambon gitu-gitu kan. Jadi dulu kayak sempet yang kayak bikin ya udahlah, gue kayak bikin majalah, bikin movement apa buat Ambon, yang penting kayak gitu-gitu deh. Tapi ya maksud Tuhan baik banget sih. Emang kuncinya kayak lo setia sama apa yang ada di tangan lo saat itu, dan promosi tuh datang dari Tuhan tuh bener banget gitu ya. Kayak gue nggak pernah misalnya di titik gue kayak bener-bener tawaran untuk kerja di istana tuh bener-bener datang saat gue tuh bener-bener yang kayak nggak tahu gue gimana nih sebenarnya nih, apa gue terusin mikirin ini, tapi simply doing my best apa yang lagi Tuhan percayain aja. Ya udah waktu itu lagi bikin majalah buat Ambon, free magazine, terus movement ini movement itu apa itu, ya udah aku maksimal aja di situ gitu. Justru kayak emang promosi datang tuh pas lo setia sih sebenarnya. Benar-benar. Soalnya itu juga jadi apa ya? Jadi isu nomor 1 nggak sih di anak-anak muda, kayak kita punya rencana buat A gitu, tapi kayak di tengah jalan kok mandek gitu, nggak bisa. Terus mungkin banyak yang kecewa, banyak yang kayak udah lo mungkin kayak Tuhan nggak peduli sama gua, kayak gitu-gitu ya nggak sih Kak? Betul. Berarti tips Kakak gitu setia ya? Betul. Tadi pagi saat teduh gue bagus banget sih, Tin. Jadi saat teduh gue tadi pagi intinya kayak gini, influence itu bukan semua orang kan sekarang kita maunya kayak semua tuh aspirasinya jadi influencer. Lo kalaupun lo bukan influencer di Instagram, lo jadi influencer di luar, tapi di Instagram kayak orang look up to you dan segala macam gitu. Semua aspirasinya gitu, dan semua tuh kayak mikirnya gampang banget. Padahal jadi influencer di satu dua tadi pagi tuh, jadi influencer tuh itu tuh ditentukan dari kesetiaan lo setiap hari. Jadi
setiap pagi, setiap hari lo bangun, lo tuh istilahnya kayak loyal, apa yang lo kerjain tuh lo setia mengerjakan itu dengan baik, gak terus-terus, nggak, itu kayak nggak ada yang instan gitu loh untuk jadi influencer gitu. Jadi emang kadang kita tuh cuma mau impactnya aja, mau ngasih, iya, ngasih influence, ngasih impact aja, tapi kita nggak mau jalanin proses komitmen setiap hari itu loh, itu sih. Bener. Benar-benar, dan padahal komitmen yang paling susah nggak sih untuk setiap hari kita ngelakuin the same thing gitu. Asli, apalagi kayak masa sekarang work from home ya, kayak tetap kayak ya susah sih sebenarnya. Tapi ya yang itu yang menentukan impact dan dampak lo tuh sebesar apa nantinya gitu. Lo kayak nggak bisa expect lo punya dampak yang besar banget saat ada orang yang dia komit untuk bangun jam 5 pagi setiap hari, baca 6 koran setiap pagi. Tau kan lo, jadi kayak, dan lo kayak bangun mepet jam kantor jam 7 kurang, terus kayak mandi cepet-cepet kayak terus langsung iya gitu, lo kayak nggak bisa expect kayak dampak lo tuh bakal lebih daripada dia gitu loh, karena dia udah komitmennya dia jauh lebih besar dari lo, itu sih. Benar-benar kayak kata pepatah, hasil tidak akan mengkhianati usaha sih. Yes, betul, betul sekali, 1000 buat Titin. Kak, ngomong-ngomong tadi soal passion kan kakak tuh punya passion untuk kayak Ambon dan untuk, pokoknya kakak tahu passion kakak itu dari kapan dan gimana cara knowing your passion gitu. Itu kan salah satu juga yang jadi isu kita gitu, kayak kita nggak tahu passion kita tuh sebenarnya apa gitu. Sebenarnya sih kalau passion itu, kalau yang gue dapet ya, jadi apa yang sebenarnya tuh bikin lo seneng, yang lo lakuin tanpa lo dibayar pun lo sebenarnya don't mind gitu. Cara tahu itu sebenarnya tuh susah banget, orang lihatnya yang paling tahu sebenarnya diri lo sendiri sebenarnya passion. Jadi lo tuh lo antusias banget sama itu. Emang mesti balik ke melihat diri sendiri lagi gitu sih. Yang bikin kita sebenarnya susah tahu passion kita sebenarnya tuh karena yang kita lihat tuh kadang tuh bukan lane-nya kita gitu loh. Kita lihat lane-nya orang lain terus gitu, kayak dia jago ini, gue mau kayak gitu, gue mau kayak gitu, gue mau kayak gitu, tanpa kayak lo bener-bener lihat ke dalam sendiri, gue tuh tapi sukanya apa gitu, gue maunya apa, kayak gitu-gitu sih. Jadi emang kayak kuncinya emang lo ngenalin diri lo sendiri gitu. Dan atau cara mungkin kadang juga itu nggak sih Kak, kayak takaran mikirnya kalau passion tuh harus yang gede, harus yang kayak betul, berdampaknya kayak global banget gitu, padahal mungkin kan nggak harus dimulai dari situ ya kayak. betul. Kalau gue sih tipe orang yang percaya, bukan yang nggak visioner ya, tapi gue percaya apa ya, gue fokus sama apa yang ada di tangan gue sih. Jadi bukan yang nggak, jadi vision tuh penting banget, itu yang bikin lo besar sebenarnya. Tapi yang bikin lo maju, lo lihat apa yang ada di tangan lo sekarang, lo mengerjakan apa yang sekarang ada dulu gitu. Kalau cuma lo lihat vision doang tanpa lo lihat apa yang ada di tangan lo sekarang, bener sih itu kayak besar banget, tapi lo kayak nggak maju-maju sampai sana gitu. Nah, Jadinya jatuh di mimpi doang ya. betul, Berangan. bener gitu. Itu yang kayak suka kita terjebak di situ. Kita kayak semua mau punya aspirasi, tapi kayak gue mau ini, tapi kayak nggak pernah mulai dengan lihat apa yang ada di tangan dulu gitu sih. Nah kalau Kak Green sendiri, Kak Green melihatnya kayak di masa itu ya, kayak apa yang ada di tangan Kak Green dan apa yang Kak Green lakukan waktu itu? Waktu yang gue menemukan passion gue. Jadi akhirnya tuh passion. Jadi gue mulai tahu nih passion gue tuh emang kalau Ambon tuh gue seneng banget, gue lahir besar di sana, jadi gue kayak itu nggak bisa dilepasin ya. Tapi kayak ternyata gue menemukan tuh bukan cuma karena itunya, karena gue tuh kayak suka banget melakukan sesuatu tuh yang kayak apa ya, gimana ya gue jelasin ya, kayak impact ke masyarakatnya tuh langsung gitu loh. Jadi mulai langsung berhubungan sama mereka. Betul, sama masyarakat. Jadi tuh kayak nggak necessarily lo tuh kayak cuman spesifik ini atau itu gitu-gitu loh. Tapi apapun, makanya kalau gue nulis ini dulu paling deket sama Ambon karena referensi gue, misalnya yang gue lihat tuh, kenapa ya anak-anak di Ambon tuh gak gini gak gitu. Pas gue tahu, oh gue tuh seneng kalau ternyata pas gue bikin ini mereka dapet sesuatu, oh gue tuh seneng tuh kayak gitu. Jadi emang selama menemukan itu tuh proses gitu sih emang Tin, bukan yang kayak gue bangun langsung gue tahu ini passion gue gitu. Jadi emang
Oh iya, tadi gue pikir passion gue masih kayak apa ya? Aduh, yang klise-klise gitu, yang anak-anak remaja juga kayak, aduh, gue pengennya gitu-gitu, tau kan kayak mau apalah, mau kayak aduh, pokoknya yang dari yang kayak bagus sampai malu-maluin gitu, tau kan? Jadi kalian gak usah sampai malu-maluin gitu, tapi akhirnya oh enggak kok, ini simple things ini yang kayak oh iya iya. Pokoknya intinya apa yang gue mau lakukan tanpa dibayar pun gue mau lakukan gitu loh. Kayak sekarang pelayanan gue sekarang itu passion gue juga gitu. Jadi oh iya iya karena gue happy, enjoy banget gitu yang ya itu sih kayak tolak ukurnya mesti di situ sih. Berarti Gitu. suatu hal yang kita enjoy gitu kan. Aku itu Betul. pernah apa ya? Pernah belajar kayak ada yang bilang kalau passion tuh sebenarnya sesuatu hal yang kita tanpa sadar tuh kita bisa tanpa usaha gitu loh. Maksudnya kayak kita naturally suka melakukan hal itu gitu. Ya nggak sih Kak? Betul betul. Ini Soalnya ngomong-ngomong kok Andi komennya luar iya, biasa ya. gue lihat tuh 2023 Tin, amin. Ya, amin. Kalau soalnya gini yang suka menjebak itu kayak passion itu tuh orang tuh kayak pikirnya apa ya eh langsung berhenti di something that you are apa yang lo jago di situ. Padahal sebenarnya tuh belum tentu loh. Kenapa lo bisa jago di situ? Karena lo seneng ngelakuinnya. Kalau karena lo seneng, jadi lo ngulik terus gitu loh. Lo mau pelajarin sendiri, lo mau. Jadi bukan yang kayak belum tentu orang yang jago main. Maksudnya kayak gue jago ini terus passion gue di sini belum tentu juga gitu. Kadang kesempatan yang bawa kita ke situ. Terus kalau nggak sama ini kita dibesarkan dan diiringi untuk itu gitu kan. Ada orang-orang yang kayak papa mamanya pikir enggak ini passion dan pikir passion lo tuh bakal jadi ini nih karena lo jago gambar dan lo gini-gini ternyata tuh enggak gue tuh misalnya ada anak yang kayak enggak ternyata gue tuh musisi banget kayak gitu-gitu jadi emang suka kejebaknya di situ sih. Kakak pernah ngalamin nggak kayak misalkan udah doing everyday nih kayak konsisten sama passion kita, tapi kayak satu waktu tuh kayak mentok gitu loh, kayak kok ini nggak bisa, kesini nggak bisa diapa-apain lagi gitu kayaknya. Kak Green pernah nggak ngalamin kayak gitu? Mentok dan nggak bisa ini ya pernah jadi gue tuh ini kayak kisah hidup gue sendiri. Gue tuh udah tahu gue mau jadi lawyer, intinya ternyata yang gue pikir tuh profesi itu gitu loh. Padahal sebenarnya tuh passion gue tuh lebih yang kayak emang bantu orang kayak gitu-gitu loh. Misalnya kayak ini bukan yang gue langsung kayak orang kudus atau apa nggak sama sekali nggak. Gue juga kayak gitu juga kan. Cuman maksud gue pas pikiran gue sempit di fokus gue pas gue tahu oke gue tuh suka hukum, gue suka anaknya suka debate nih, gue mau kayak gini-gini gitu. Jadi gue udah planning tuh. Nanti gue kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 gue akan masuk IPS biar gue langsung ini itu. Nah, pas gue bokap gue nggak setuju. Jadi gue tuh ini lucu banget. Gue tuh daftar ke pas gue di sekolahan gue daftar IPS Tin. Tapi terus gue liburan, pas gue balik, nama gue nggak ada di kelas IPS satupun dan gue masuk di kelas IPA. Ternyata bokap gue tuh kayak nggak mau dan wali kelas gue, jadi bokap gue dan wali kelas gue tuh iya bersekongkol untuk nih anak tetap harus masuk di IPA gitu. Nah di titik itu sebenarnya gue ngerasa kalau apa ya, gue ngerasa kalau mentok nih, kayak gue nggak bakal bisa ini secara orang lain tuh pasti udah satu langkah lebih maju, udah belajar banyak daripada yang gue mau gitu. Ya udah, tapi bagian gue di situ percaya atau enggak tuh gue taatin. Ya udah bokap gue mau di sini gue taat. Bagian gue taat dan you know what? Waktu itu pas tawaran untuk masuk UI datang ke sekolah gue, ternyata itu salah satu syaratnya mereka tuh untuk yang dapat PMDK waktu itu angkatan gue tuh kayak apa ya? Keundangan gitu kali ya. Aku nggak tahu namanya sekarang apa. Buat dapat PMDK itu salah satu persyaratannya tuh mereka cuma terima anak-anak dari IPA Tim. Gue mau ngambil hukum pun mereka cuma terima jadi anak IPS nggak qualified untuk masuk ke situ. Nah di situ gue di titik itu tuh gue tuh langsung ngerti emang kadang bagian lo tuh cuma melakukan yang benar aja. Bagian gue serius taat sama orang tua itu tuh benar gitu. Bagian yang buka jalan buka pintu itu Tuhan bukan kita gitu. Jadi gue kayak sejak saat itu tuh kayak gila, emang gak pernah salah. Lo hidup bener tuh emang gak pernah salah gitu istilahnya. Lo melakukan yang bener tuh gak pernah salah gitu. Kayak apa yang kita kira pintunya ditutup malah ternyata tuh itu berjalan buat ketujuan kita ya nggak sih? Benar banget.
Dahsyat gitu. banget Kak Green. Kak Green nih kemarin kan bikin pertanyaan, bikin question box kan. Banyak yang nanya nih, kayak salah satu pertanyaan paling commonnya adalah Kak Green pernah gak sih ngerasa insecure? Soalnya kan ngeliat seorang Kak Green gitu kayak, wah panutan banget aku dari 2000 berapa ya. Pertama kali liat Kak Green keren banget tuh waktu Hadasah. Waktu Oh musical ya itu. ampun, Di itu situ tuh, 2000. di situ langsung kayak, wah gila, keren banget seorang Kak Green gitu. Rasanya kayak percaya diri banget, terus kayak talented banget gitu. Tapi pernah gak sih Kak Green ngalamin insecure gitu? Pernah banget, Tin. I mean like, gue tuh lahir besar SD, SMP, SMA di Ambon. Em, Pas gue keterima di kuliah di Jakarta, pas gue datang itu kayak fase gue paling insecure dalam hidup gue gitu. Kayak semua orang tuh kayak, bahkan ada yang nggak, Amun tuh di mana sih, di Papua ya? Gue kayak gitu ya. Jadi kayak kayak banyak banget yang nggak tahu tuh yang kayak, oh anak Ambon selalu pakai anak daerah gitu kan. Jadi eh itu tuh kayak ngerasa insecure. Kalau ada orang yang bilang dia nggak pernah ngerasa insecure, menurut gue justru itu kayak orang paling insecure di dunia sih. Karena lo manusia normal pasti ngerasa insecure. Jadi itu normal banget sih. Dan gue merasakan itu juga. Cuman kalau insecure jadi bagian dari diri kita, nah itu yang enggak gitu. Jadi kalau tanya pertanyaannya, gue pernah ngerasain insecure atau enggak? Pernah banget dan sering. Tapi soal itu menguasai gue atau enggak itu pertanyaan lain gitu. Nah, pertanyaan lainnya itu adalah gimana cara Kak Green nggak membiarkan rasa insecure itu kayak overwhelm diri kita gitu. Caranya gimana? Sebenarnya tuh dengan gue apa ya? Gue selalu kayak gini. Gue tuh selalu balik nanya, kenapa gue ngerasa insecure? Lo tanya diri lo, kenapa lo ngerasa insecure? Oke, balik dulu misalnya pas gue kuliah. Karena anak-anak ini mereka SMA-nya di Jakarta, SMA yang top-top banget, dan mereka pinter-pinter banget gitu kan. Terus gue jadi insecure, jadi kecil diri. Pas kalau gue fokus sama apa yang mereka punya, fix pasti gue insecure. Tapi kalau gue fokus sama kayak lihat ke dalam gitu, yang kayak gue bilang stick to your lane gitu, itu lo gampang banget overcome itu. Oke, bener mereka gitu, tapi gue juga lulus SMA kok gitu. Yang dipelajari sama belum tentu kok gitu-gitu. Dan apa ya? Menurut gue sih kalau lo taruh confidence di diri lo tuh itu yang gampang mengecewakan diri lo sih. Karena kita bisa apa sih, Tin? Tapi emang kuncinya emang Tuhan sih. Kalau misalnya lo hidup bergantung, kalau gue selalu ngomong ke Timi sih. Timi itu suami gue by the way yang belum tahu. Gue selalu ngomong ke Timi kayak, aduh, Ani, hidup aku tuh kayak from grace to grace. Semua yang gue dapet tuh, Tin, tuh itu grace gitu. Jadi kayak gue nggak bisa nyombong apapun karena benar-benar itu Tuhan gitu loh yang bawa gue sampai saat ini. Jadi nggak bisa nyombong apapun. Makanya gue juga mau insecure juga buat apa gitu loh. Maksudnya kayak ya ini nggak ada. Gue udah tahu tiap kali kayak gue ngerasa insecure pasti tuh yang gue lihat tuh diri gue compared to others gitu loh. Makanya jangan banding-bandingin diri. ya benar. Jadi kalau ya itu mulai itu kambuh itu langsung kayak alarm gitu. Oh, lo emang lagi nggak lihat Tuhan aja nih, lo lagi gitu. Benar. Berarti kuncinya ya pertama bergantung sama Tuhan. Mungkin kalau kita insecure itu juga kayak tanda kita apa ya? Mungkin kayak egois, merasa bisa sendiri gitu kali ya Kak. Bener. Jadi kayak overwhelm gitu. Padahal ya emang kita nggak pernah bisa apa-apa gitu kan ya. Bener. Karena kan kayak insecure itu tuh karena lo ukur kemampuan lo gitu kan, Tin. Lo insecure karena lo ngerasa nggak bisa. Akhirnya kan kayak, aduh gue nggak bisa nih, yang ini lebih bisa dari gue gitu-gitu. Tapi kalau misalnya itu karena lo ukur diri lo sih. Tapi kalau istilahnya yang lo lihat Tuhan sih, gue percaya walaupun nggak jamin lo nggak pernah insecure ya, lo pasti itu manusia bisa banget tetap insecure. Tapi kalau gue percaya lo lebih cepat overcome-nya kalau lo nggak lihat diri lo sendiri sih. Betul, setuju. By the way, buat teman-teman yang mau nanya sama Kak Green, boleh langsung drop komen di bawah, langsung tanya. Waduh. Dan susah-susah dong. Dan, iya kan Kak Green akan menjawab semuanya pertanyaan kalian. Terus yang ini juga paling banyak juga Kak ditanyain. Kan Kakak sebagai, kalau pada nggak tahu, Kak Green ini sebagai pastoral team kan di GBI Gandaria City. Nah, itu gimana kayak Kakak
dengan posisi itu tapi di pemerintahan gitu, gimana ya, kayak maksudnya kan pemerintahan kita tahu lah ya, kita mungkin sebagai minoritas gitu dengan di kepercayaan itu gimana kakak adapt sama situasi atau gimana kakak berperilaku gitu? Sebenarnya justru itu kayak yang paling susah sih sebenarnya tuh, makanya kita jadi terang kan di luar sebenarnya kan, itu prinsip gue. Kalau misalnya lo bilang lo jadi terang padahal lo cuman kayak di gedung gereja aja, itu kayaknya itu lo belum jadi terang, karena lo diantara terang-terang lain lo nggak benar-benar tahu lo jadi terang apa enggak gitu. Tapi yang ya ujian sebenarnya tuh pas lo di luar gitu. Dan itu yang kayak itu yang setiap hari juga jadi pergumulan gue. Tuhan jangan sampai gue di sini dan gue mempermalukan engkau gitu Tuhan, gitu sih. Jadi emang ya sampai setiap hari pun itu masih jadi, itu bukan yang gue kayak langsung gue kayak bisa ini enggak. Dan itu yang kayak gue bilang tadi, komitmen tiap hari gitu loh Tin. Jadi emang lo memutuskan untuk tetap melakukan, berusaha yang terbaik yang bisa lo lakukan gitu. Jadi justru karena lo yang tadi lo bilang, misalnya karena lo minoritas, karena jadi lo mesti berupaya lebih besar untuk itu gitu loh. Dan gue lihat kayak banyak banget kok, maksudnya kayak teman-teman gue yang jadi berkat buat gue, jadi berkat buat orang lain tuh banyak banget misalnya. Dan gue bersyukur banget, maksudnya kayak anak-anak Tuhan jadi dampak gitu. Di pemerintahan pun banyak, maksudnya teman-teman gue banyak kok yang jadi dampak. Dan kayak dan di lain sisi lo juga kayak teman-teman kita yang lain juga, gue belajar jauh lebih banyak dari teman-teman gue yang gak seiman istilahnya kayak gitu. Mereka hebat banget dan maksudnya punya hati yang besar banget. Nggak tahu ya, di lingkungan kantor gue punya hati yang besar banget buat Indonesia gitu loh, buat bangsa ini, kayak aduh berkorban banyak banget. Jadi gue kayak apa ya, kalau lo punya hati yang teachable dan lo mau belajar terus untuk itu, gue percaya Tuhan yang akan bantu lo sih gitu, untuk survive di manapun sih sebenarnya gitu sih. Jadi kayak mau belajar terus ya setiap hari. Betul. Melalui hal kecil. Kalau boleh tahu kayak menurut Kak Green apa sih hal terkecil kita? Kadang kita pengen banget kayak langsung jadi dampak, jadi berkat buat sekitar kita. Tapi kadang kita mungkin lupa hal-hal kecilnya gitu loh yang bisa kita lakuin. Kalau dari seorang Kak Green gitu, apa sih hal-hal kecil yang Kak Green lakuin untuk prinsip Kak Green kayak jadi berkat buat orang gitu? Hal paling kecil yang bisa lo lakuin tuh jadi berkat buat keluarga lo dulu sih. Menurut gue nonsense kalau lo bilang lo jadi dampak tapi lo jadi dampak di luar bukan di rumah. Itu kayak itu nonsense sih, karena itu kayak yang paling dekat sama lo gitu. Kalau misalnya lo belum jadi berkat buat keluarga lo sendiri, gue nggak tahu itu apa yang lo lakukan di luar gitu loh. Apakah itu cuman citra atau apa, itu gue nggak tahu. Yang paling kecil yang bisa lo lakukan tuh itu gitu. Dan gue tuh percaya Tin, semua orang tuh Tuhan kasih kesempatan untuk berbuat baik, untuk jadi dampak, istilah ya berbuat baik, hal simple apapun itu tuh kesempatan ke hidup kita tuh kayak lewat terus gitu Tin. Lo lewat terus lo yang memutuskan untuk menjawab itu atau enggak gitu. Kalau lo lihat di sekeliling lo, banyak hal kayak banyak banget gitu, kayak gue kayak misalnya gue mau sok-sok tolongin orang di luar sana padahal sebenarnya kayak mbak gue sendiri butuh bantuan gue. Nah itu kayak hal-hal kecil yang kayak orang terjebak ingin punya impact yang gede banget tapi kayak ya, kelewatan ya. Iya benar, depan mata. Jadi emang hal kecil tuh mulai dengan yang paling dekat sama diri lo sih yang bisa lo lakukan gitu. Oke, Kak, ini ada yang nanya nih Kak. Kemarin juga banyak banget yang kayak bilang Kak Green kebanggaannya Maluku. Ini ada yang nanya, Kak Green, apa pendapat Kakak tentang orang yang sering ngatain kita hitam, dekil gitu Kak? Padahal kita orang timur kan kulit kita gitu. Banyak yang jadi apa ya? Jadi kerisauan. Iya, padahal sebenarnya tuh kalau kata suami gue, kita tuh bukan hitam, kita tuh goldish, ya. Yeah. Kulit eksotis ya kalau kata suami gue. Kalau apa ya, sebenarnya tuh yang kasih nilai buat diri lo sendiri itu tuh
harusnya tuh kayak kalau lo biarin orang yang Pastor Andi selalu bilang nih, kalau lo membiarkan label itu dikasih sama, itu keputusan lo mau di label terhadap diri lo dikasih sama orang atau sama siapa gitu. Padahal yang paling tahu lo sendiri itu tuh yang ciptain lo. Harusnya tuh labelnya tuh lo terimanya yang dari dia bukan dari orang gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya cuma gara-gara lo item terus lo dikatain terus lo ngedown, aduh itu sedih banget sih. I mean like Barack Obama aja jadi presiden orang hitam gitu, maksudnya gak usah itu kayak percaya itu kayak hal paling kecil di antara begitu banyak masalah di dunia ini yang kayak perlu lo worry about gitu loh warna kulit. Jadi ya udahlah. Kayak jadi dimasukin ke hati ya, kayak udah lewat Iya, aja. bener kayak cantik dan ganteng tuh relatif. Jadi kayak ada yang menurut orang kayak ini itu dekil, tapi kayak ada menurut orang lain oh ini sesuatu nih gitu. Karena yang paling penting tuh bukan fisik kan, Tin, inner gitu loh. Jadi kayak biar lo hitam tapi kayak inner beauty lo kenceng mah lewat itu. Betul. Inner beauty kayak dari otak, dari hati gitu juga Kak. Betul. Nah ini Kak ada yang nanya nih, bentar ya, Kak gimana cara ngadepin pendapat orang lain yang bertabrakan sama kepercayaan atau pendapat kita? Mungkin misalnya kalau Kak Gren kayak di kantor gitu, pernah nggak sih kayak ngobrol sama orang tapi ternyata prinsipnya beda, pemahamannya beda gitu. Kak Gren gimana bereaksinya gitu? Pertama tuh kalau lo ngerti yang yang penting itu tuh sebenarnya tuh jadi ada beda antara responsif sama reaktif gitu. Kalau yang lo mesti hati-hati itu reaktif sebenarnya, karena lo kayak langsung bereaksi terhadap apapun itu gitu, lo itu cenderung nggak bisa dikontrol. Kalau respon biasanya lebih bisa lo kontrol gitu, merespon dengan baik dan benar gitu. Yang pertama harus lo lakukan tuh sebenarnya tuh pas lo udah mulai di perdebatan itu tuh lo sebenarnya tanya dulu gitu, ini tujuan dari lo berdebat ini sebenarnya tuh untuk apa ya, winning argumen atau apa gitu. Kalau gue dulu tuh jujur aja Tin, gue dulu tuh tipe yang berpendapat dan berargumen tuh tujuannya untuk memenangkan argumen gitu. Tapi gue setelah ngerti banyak dan gue belajar banyak, gue sekarang jadi type yang kedua, yang maksudnya gue berusaha banget diri gue untuk jadi type yang kedua, yaitu bukan memenangkan argumen tapi relationship gitu. Jadi kalau misalnya gue bukan berarti lo nggak bisa berdebat ya, tapi jangan kalau sampai perdebatan itu udah merusak relationship, itu udah nggak bener sih, karena lo udah nggak jadi berkat buat dia gitu. Padahal tuh kan dibilang jadi berkat jadi terang tuh lo bukan buat sesama seiman doang loh, itu buat semua orang gitu. Pas lo relationship lo rusak, itu simple lo udah nggak jadi apa ya, terang buat, nggak jadi berkat buat orang itu gitu. Jadi pas lo mulai dalam perdebatan itu sih kayak lo mesti lihat motif lo sendiri. Is it for kayak for the sake of lo menang argumen itu, atau kalau misalnya lo mengalami relationship yang lebih baik, menurut lo nggak ada salahnya sih mengalah, nggak pernah kalah sih kayak gitu. Kak Gren ngomong-ngomong gitu, kok aku tiba-tiba putus ya? Oh serius, aku enggak sih, di kelihatan nggak? Aku aman kan di situ? Aman banget. Cantik banget itu. Ya ampun, terima kasih. Tadi ngomong apa ya? Oh ya benar, kadang kayak kita mungkin berdebat kayak anggaplah kita benar gitu, anggaplah emang yang prinsip kita paling benar, tapi habis itu kita jadi berantem sama orang itu kayak ya udah buat apa gitu ya? Betul. Jadi emang pilihannya selalu itu sih. Jadi emang lo mesti mempertahankan prinsip tuh bener, cuman apa ya, kuncinya di caranya aja kali ya Tin ya, cara lo berdebat, cara lo menyampaikan, mempertahankan prinsip pendapat lo atau gimana. Betul gitu sih. Lo nggak memenangkan jiwa. Kok Kak Gren putus-putus ya di HP? Udah mau mendingan belum? Sorry. Betul. Nah tadi kata-kata gue terakhir, buat apa lo memenangkan pendapat? Halo? Mendingan nggak tuh? Ya. Tadi kata-kata gue yang terakhir. Aku tuh nggak tahu sinyal aku yang salah atau Kak Gren. Aku dengar. Sinyal aku penuh sih.
Wah, kacau nih. Serius ya, Tin? Semoga aman ya. Aman. Oke. Di aku sih kamu lancar ya? Tapi Kak Green di aku nyendat. Tapi ini kamu udah mulai ngadat-ngadat sih. Aman kok Kak, ada yang jawab aman kok Kak. Aku yang nggak aman. Oke, kita lanjutkan keamanan ini. Kak, ini juga bagus sih Kak pertanyaannya, kayak gimana kalau pengen keluar dari zona terang, maksudnya pengen menjadi dampak di luar juga, tapi kita tuh kayaknya nggak bisa ngomong, nggak bisa sosialisasi, nggak bisa ngelakuin yang kita lakuin gitu. Kayak mungkin kita merasa kita tuh kecil kayak gitu. Saran Kak Green gimana? Itu tuh kayak selalu ada first time untuk segala sesuatu dalam hidup ini. Selalu ada pertama kali gitu. Dan percayalah, maksudnya kayak akhirnya gue bisa sekarang, dan gue dalam hidup gue menjalani ini terus untuk memberanikan diri terus untuk melakukan sesuatu gitu loh. Paling gampang tuh dulu kayak pas gue sekolah di Australia, kuliah gue tuh isinya gue yang paling kecil, Tim, yang umurnya paling deket sama gue tuh kayak 8 tahun di atas gue gitu. Gue yang paling kecil, dan semua tuh udah punya pengalaman 12 tahun kerja di pemerintahan, 14 tahun kerja di pemerintahan, 22 tahun kerja di pemerintahan. Nah, itu tuh bikin keder banget tau, kayak aduh gue takut banget sih, kayak gue kelihatan bego di depan mereka, gue kayak gini-gini. Tapi emang saat gue sedikit gue berani coba ajak ngomong dulu deh, mau nggak ya, coba ajak ini, mau nggak ya, coba ajak ini. Nah, lama-lama tuh jadi kayak oh iya berani. Kalau misalnya kita kayak takut terus, nggak pernah bener-bener coba, selamanya itu nggak akan bertumbuh gitu loh, sampai di situ aja gitu. Jadi emang hidup nih keberanian lo untuk kayak emang memutuskan untuk iya maju buat lakuin itu. Iya gue mau gini gitu. Kadang kita terlalu mikir nggak sih, akhirnya kita nggak berani maju-maju gitu karena terlalu banyak takut, terlalu ragu. Bener sih, karena yang lo takutin kan apa? Kalau lo nggak berhasil kan, padahal prinsipnya lo ingat aja, nggak ada yang gagal, either lo berhasil atau lo belajar, udah dua itu aja. Lo nggak gagal, at least dengan lo mencoba itu lo belajar sesuatu kan. Oke, dia gini, jadi ingat dua itu aja, nggak ada. Kalau lo mau coba itu nggak ada gagal, either lo berhasil smooth atau ya udah lo belajar sesuatu, itu bukan gagal kok. Betul. Kan dari tadi Kak Green tuh banyak banget prinsip yang kita pelajari dari seorang Kak Green kan. Setiap kejadian tuh pasti ada prinsip Kak Green sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih dari keseluruhan hidup Kak Green dari dulu sampai sekarang, satu prinsip yang benar-benar Kak Green pegang gitu apa? Apa yang jangan sampai apa yang baik menurut lo menghalangi yang terbaik dari Tuhan. Itu moto hidup gue dalam aspek apapun. Dalam pasangan hidup, dalam pekerjaan, dalam apapun itu. Jangan sampai apa yang baik menurut lo menghalangi yang terbaik sebenarnya yang Tuhan mau kasih. Nah, kalau prinsip kayak gitu, pertanyaannya kan pasti bakal kayak, gimana cara kita tahu yang terbaik dari Tuhan? Tuhan itu kan sebenarnya, jadi gini, contoh ya, kayak apa ya, sistem. Jadi Tuhan tuh kan bukan Allah yang otoritas gitu loh. Misalnya bukan yang otoriter. Kok gue otodidak sih mau ngomong yang otoriter gitu kan. Jadi kayak ini yang terbaik buat lo gitu. Semuanya kan dia selalu ngasih free will ke kita. Jadi ada opsi yang terbaik. Ada ini baik, ini oke, ini kurang. Nah, tapi yang terbaik banget tuh ada juga gitu loh. Nah, kadang tuh susah dapat yang terbaik banget kita, karena dan itu semua tuh pilihan, Tin. Gitu. Cuman yang susahnya kalau kita udah lihat sesuatu dan kita mau sesuatu itu tuh yang bikin kita udah bias untuk bisa lihat yang lain. Nah, makanya untuk kayak pilihan apapun, keputusan apapun emang balikin ke Tuhan, yang mana itu minta tuntunan tuh itu yang paling bener sih. Ya ini sounds nggak praktikal sama sekali, tapi it is what it is gitu loh. Maksudnya jadi ya gitu.
that is the truth gitu ya. Iya. Meskipun mungkin kayak secara realisasi kayak susah dan kayak nggak bisa nanya orang nggak sih Kak? Maksudnya kayak itu pengalaman pribadi lo sama Tuhan gitu. Betul. Jadi cuma lo yang bisa menjawab. Jadi nggak bisa nanya orang kayak ini bener gak ya, ini bener gak ya gitu. Kadang kan kita sering banget kayak lebih percaya sama omongan orang karena kayak lebih real gitu loh wujudnya. Kayak ini bener gak sih Kak Green gitu. Padahal Iya. mungkin nggak kayak gitu ya nggak Kak? Betul. Karena yang paling tahu lo, ya yang nyiptain lo, yang tahu hidup lo, yang alfa dan omega itu yang tahu awal dan akhir hidup lo gitu. Jadi emang ya itu gitu. Gue percaya konfirmasi bisa datang dari orang, Tin. Gue percaya konfirmasi bisa datang dari orang. Tapi prinsip-prinsip dasar yang kalau lo tau ini dari Tuhan atau bukan, yang pasti satu, itu emang gak bertentangan. Nah ini coba pada dicatat ya. Mungkin ini bisa berlakukan juga kan di perjodohan, percintaan. Bisa banget. Jadi nomor satu. Prinsip yang pertama tuh itu nggak akan bertentangan sama firman. Fix banget gitu. Makanya kalau ada yang bilang apa ya, ya itu sensitif banget. Tapi itu lo tahu firman, tapi misalnya kayak lo bikin excuse, lo tahu ini bertentangan sama firman, itu fix bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tuh Allah yang konsisten, dia nggak mungkin bikin firman ini dan dia bolehlah lo ini gue akan bikin lo jadi lo nggak apa-apa kompromi dengan ini, nggak mungkin. Itu prinsip dasar banget. Jadi kalau udah bertentangan udah enggak. Nah semua tuh lo balikin ke situ aja. Buat kayak misalnya pasangan hidup, contoh, Kak dia tuh sempurna Kak, dia pinter, ini terbaik dari Tuhan, tapi dia beda agama sama gue, ya ilah. Itu kayak jelas banget lo. Yang sekian itu tuh mesti balik justru ke prinsip dasar gelap dan terang nggak bisa bersatu kayak gitu prinsipnya. Jadi ya udah enggak gitu. Itu satu. Terus yang kedua, Kak gue apa ya? Gue kayak pasangan yang masalah lagi apa biasanya? Orang disakitin lo dibohongin. Nah, disakit. Ya itu kayak obvious banget kan. Jadi udahlah. Itu lumayan, karena itu lumayan banyak juga Kak jadi kasus apa ya? Jadi hal yang sering dicurhatin gitu loh dari teman-teman di The Potter juga kayak udah sering disakitin, bahkan udah diselingkuhin berkali-kali, tapi masih kayak aduh gimana ya? Kayak tapi aku nyaman sama dia kayak gitu-gitu. Iya, itu makanya balik ke prinsip gue gitu loh, Tin. Itu kayak kesalahan lo sendiri. Lo nyaman sama apa yang kayak baik doang gitu. Pada Tuhan itu bahkan nggak baik gitu lah istilahnya. Tapi lo kayak cuman mau di situ, lo tuh kayak pada Tuhan kayak lagi nyiapin yang terbaik banget gitu. Karena lo nggak akan dapet yang terbaik kalau semua yang baik atau yang jelek itu lo pegang, nggak mau lo lepas gitu loh. Kayak lo nggak bisa dikasih yang baik, yang terbaik gitu. Kalau mau dikasih yang terbaik, simply emang lo buka tangan lo lepasin yang ada di tangan lo gitu. Jadi itu yang ya bucin-bucin gitu ya Cinin. Jadi emang ya, dan itu keputusan sih. Akhirnya tuh semua konsekuensinya, dan lo percayalah segala sesuatu ada konsekuensinya dalam hidup gitu loh. Kalau misalnya lo tetap gitu, ya konsekuensinya tuh yang lo terima gitu loh. Semua pilihan lo tuh ada konsekuensinya. Itu sih. Jadi kayak kenapa gue bilang kayak penting banget. Dan pasangan hidup, by the way, gue mesti kasih tau ini. Pasangan hidup, kalau orang tanya gimana lo bisa tetap maju dan ini itu segala macam. Pasangan hidup lo tuh kayak keputusan kedua terbesar dalam hidup setelah memutuskan percaya sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia menentukan 95% mungkin, kalau 99% kebanyakan itu lo bisa berhasil dalam hidup lo atau enggak. Itu bener banget. Setelah lo nikah baru tuh lo tahu gitu. Karena apalagi kita kayak dia support lo atau enggak, dia ngerti visi lo atau enggak, dia tahu panggilan lo atau kalian punya panggilan yang sama atau enggak. Orang bilang gue freak atau apa terserah, tapi gue pas pacaran sama Timmy, aduh itu kayak gue ngomongin semua ini visi gue mau gini, gue percaya gini, gila aneh abis gitu. Gue terus si Timmy juga gue kayak di titik itu gue lagi menjelaskan, gue bilang gila ini gue pasti dilihat aneh banget nih sama dia. Tapi di titik itu gue tuh kayak take it or leave it aja deh. Jadi gue pengen lihat responnya dia sebenarnya gimana gitu. Ya ampun, gue nggak bakal bisa kayak kerja kayak sekarang kalau misalnya tim itu tetap maksudnya kayak nggak support kayak sekarang gitu loh, Tin. Yang larang-larang. Betul, makanya gue bilang kalau Tuhan tempatkan lo, kalau Tuhan mau pakai lo, itu tuh
percayalah Tuhan yang akan, misalnya kayak lo emang mesti berserah. Hal simple banget ya Tin, sesimpel suster anak gue tuh pas habis melahirkan, gue hampir memutuskan untuk resign dari kantor karena gue gak tahu siapa yang akan jagain anak gue gitu. Dan gue kayak gak mau orang yang jagain anak gue gak bener-bener sayang sama gue. Tapi Tuhan tuh taruh mbak gue yang sekarang yang jagain anak gue tuh, Tuhan dia sayang banget, dan gue tahu dia sayang banget sama anak gue. Dari titik itu gue tuh nangis. Gue kayak, ya Tuhan izinkan segininya, Tuhan kalau mau percayain lo kayak kerja, Tuhan izinkan sampai mbak buat jagain anak lo tuh Tuhan siapkan. Jadi aku merinding loh. Iya, jadi tuh segitunya. Percayalah kalau misalnya kayak itu dari Tuhan, Tuhan yang provide segala sesuatunya. Itu sih. Sama kayak satu prinsip yang aku suka, where God leads, He provides gitu. Ya. Where He provides. Betul banget. Dan itu Tuhan gitu. Karena dia nggak mungkin bikin lo tuh kondisi sulit. Dia mau lo tetap bekerja, dia pakai lo, tapi kayak anak lo terlantaran, itu bukan Tuhan. Kita bukan Tuhan yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya lo setibanya udah balik lagi, kalau misalnya kayak lo kerja tapi anak gue terlantar banget, ini udah nggak bisa kayak gitu, mungkin season lo sekarang untuk di rumah dan ngegedein anak lo itu. Jadi kadang kita nggak bisa berdamai dengan diri kita sendiri karena kita nggak benar-benar tahu kita ada di season apa gitu loh. Kayak gitu. Nah, ngomongin itu tadi ada pertanyaan juga nih Kak, work-life balance. Gimana cara Kakak menjaga agar membagi waktu antara Kak Green sebagai pastor, mungkin juga sebagai career woman, dan sebagai mother gitu, dan sebagai istri? Wah, banyak. Iya. Jadi kalau gue prinsipnya, gue tahu prioritas gue. Jadi gue nggak bagi rata. Orang-orang pendekatan beda-beda. Tapi menurut gue yang terpenting itu lo mesti tahu prioritas lo dulu apa. Prioritas gue yang pertama itu keluarga. Itu prioritas gue yang pertama. Jadi apapun yang terjadi, mereka nomor satu gitu. Sehebat-hebatnya gue ngapain di luar, atau sehebat-hebatnya gue pelayanan kayak ngapain, tapi kalau Elior nggak bertumbuh dengan sebagaimana baiknya, atau keluarga gue berantakan, itu nggak bener banget gitu. Jadi gue tahu prioritas gue tuh keluarga. Setelah mereka kelar, waktu gue tuh bisa buat yang lain. Jadi setelah keluarga tuh pekerjaan, dan ini biblical banget. Bahkan pastor gue sendiri, pastor Andi, ya keluarga dulu, setelah keluarga pekerjaan, setelah pekerjaan lo udah pelayanan gitu. Jadi pekerjaan yang kedua pekerjaan, dan gue tau prioritasnya, dan yang ketiga tuh pelayanan kayak gitu. Makanya gue bilang kalau misalnya emang ini dari Tuhan tuh akan memampukan lo untuk menjalani itu semua gitu loh, Tim. Yang susah gitu, kita tuh pikir ini dari Tuhan, padahal sebenarnya bukan. Jadi lo tuh kayak nyibukin diri lo, semua lo enggak gini, ini gini, padahal tuh enggak juga gitu loh. Kayak gitu. Lo buat apa lo pelayanan, tapi kalau di kantor lo nggak jadi berkat gitu. Padahal di kantor tuh pelayanan lo juga gitu, keluarga lo tuh pelayanan lo juga gitu. Jadi emang lo mesti ngerti prinsip, misalnya orang-orang kita mesti ngerti prioritas dulu gitu. Jadi bukan bagi rata, balance nggak ada. Gue nggak percaya adanya balance semuanya dapat, semuanya seneng. There is no things, maksudnya kayak nggak ada hal yang kayak gitu. Lo mesti berkorban. Jadi karena prioritas gue yang itu, pastor gue mengerti banget. Oke, itu ini jadi kayak gitu. Karena pekerjaan gue lebih dulu kayak gitu. Tapi emang ada saatnya emang, oh ini keluarga gue bisa nih ditinggal karena pekerjaan gue menuntut buat gue ini. Ya itu emang waktunya ada gitu. Tapi lo mesti tahu prioritas hidup lo apa dulu sih. Nah, kakak kan bidangnya banyak banget nih, kayak dalam menjalani ini itu semua, dalam menjaga kayak prioritas dan segala macamnya, pernah jenuh nggak? Pernah banget, dimotivated ya. Kayak jenuh, dimotivated, pernah banget sih. Burnout gitu. Burnout pernah banget. Makanya itu pernah banget. Makanya gue tuh kayak sempet yang kayak di fase yang apa ya, gue tuh suka banget, lo tau kan, gue tuh suka banget nari. Bahkan semua orang bilang kayak passionnya Green. Gue juga merasa itu yang makanya gue bilang season gitu loh. Nah, gue ada di titik yang akhirnya gue tuh kayak burn out sama semua yang gue kerjain, karena simply there's so many things in my hands gitu loh. Aduh, gue udah gak bisa, gue bener-bener akhirnya semua jadi beban, semua jadi korban karena terlalu banyak yang gue kerjain gitu. Nah, pas gue memutuskan, pas kayak knowing your season gitu loh, pas gue tahu kayak season gue sebagai dancer tuh udah selesai sih.
itu tuh bikin nangis, sedih karena gue senang melakukan itu gitu. Tapi bener pas gue season gue sebagai dancer udah selesai, gue stop nari, gue punya banyak waktu dengan keluarga gue jadi bisa ngatur keluarga gue jadi lebih baik, pelayanan gue juga jadi lebih sehat gitu. Gak ada yang pemimpin gue di tim dancer juga kayak nggak, di dancer tuh nggak ngerasa kalau gue kayak menyampingkan mereka juga, jadi semua tuh sehat gitu loh. Jadi emang kuncinya mungkin di situ juga sih, kayak knowing your season gitu. Jadi nah itu gimana sih kakak, kan kayak semuanya itu ada semuanya di tangan gitu, kayak semuanya dikerjain. Nah gimana cara tahu kayak mana yang harus dilepas gitu? ya kuncinya di prioritas tadi itu loh, Tin. Jadi lo mesti tahu dulu kalau prioritas lo keluarga, misalnya kalau prioritas lo keluarga dan pekerjaan, kalau prioritas gue pelayanan lebih atas daripada prioritas pekerjaan gue, gampang banget gue resign dari pekerjaan gue gitu, karena pelayanan di atas itu gitu. Tapi lo mesti tahu, makanya prioritasnya mesti lo tahu dulu prioritas hidup lo tuh apa. Kalau kenapa gue nggak bilang Tuhan nomor satu, karena Tuhan tuh terutama, Tuhan tuh yang kayak dasar dari semuanya itu gitu loh. Jadi emang kayak gitu, semua ini lo lakukan mesti balik ke Tuhan juga, apapun yang kita lakukan mesti balik ke Tuhan gitu sih. Oke, Kak, ini kita tinggal 7 menit lagi ternyata. Wah, cepat banget. Senang banget ngobrol. Iya, aku juga senang banget. Tapi jujur banget, aku tuh deg-degan banget tau mau ngomong sama Kak Green. Masa sih, Tin? Serius? Karena kan aku ngefans. Ada kamu, bener-bener. Apaan? Aku tuh ngefans sama kamu. Ya, Titin ini tuh yang dulu membantu aku untuk buat teman-teman yang di Ambon. Gue dulu sempet nyebarin free magazine. Nah, ini penulisnya nih. Dia tuh kayak, aduh, thank you banget loh, Titin tuh the best banget. Tapi bener sih, ngomongin passion itu yang kita suka lakuin, bahkan kayak nggak hitung-hitungan gitu ya Kak Green ya. Betul. Ngomongin soal passion itu. Benar. Dan lo once lo tahu itu terbaik banget sih kalau emang pekerjaan lo jadi passion lo. Lo kayak living your life gitu loh. Jadi fulfilled gitu. Betul. Tapi itu juga proses yang panjang banget kan. Jadi benar sih, kiri kanan gitu. Kadang kita terlanjur lihat orang yang kayak udah sukses menjalani passionnya dan kita baru mulai gitu. Jadi kita berasa kayaknya ini bukan apa-apa. Padahal ya semua start from small things gitu ya nggak sih? Betul banget. Nah, ini kita bacain 2 pertanyaan terakhir kali ya. Ini yang satu, Kak, gimana caranya untuk tetap berkomitmen terhadap diri kita ketika banyak keinginan daging yang susah dihindari? Tetap berkomitmen dengan gimana? Tetap berkomitmen gimana? Tetap berkomitmen terhadap diri kita ketika banyak keinginan daging yang susah dihindari. Mungkin maksudnya gimana, kayak ngejaga prinsip kita di saat kayak banyak godaan dari luar gitu. Misalnya Kak Green jaga soal prioritas. Kita udah punya prinsip setting prioritas nih, tapi kayak ternyata godaan dari luar tuh ada yang ngajak ngajak clubbing lah, ngajak apa gitu, berhevan ria gitu. Gimana caranya untuk tetap komitmen sama prinsip kita? Nah, itulah komitmen dibuktikan tuh dengan semua cobaan itu, Tin. Tidak ada komitmen kalau tidak ada cobaan. Karena hidup lo kayak gue jadi gitu. Karena emang akhirnya komitmen tuh diuji, prinsipnya kayak gitu. Kita komit atau enggak gitu. Dan gimana caranya biar kita stick sama itu? Kalau gue percaya sih, gue tuh penganut paham Yusuf. Lo dicobai, lo lari, bukan lo duduk gitu. Tante Potifar datang, lo lari, bukan lo kayak meyakinkan dia, tante nggak apa-apa lo. Nggak gitu. Benar. Kadang kita merasa kita bisa ya, padahal kita nggak bisa ngelawan gituan. Betul. Masih kayak si Yusuf kurang pinter apa sih, kurang hebat apa, kurang berhikmat apa sih. Tapi apa yang dilakukan, dia lari. Simply kayak gitu. Lo tuh kayak, lo tahu kemampuan. Jadi emang saat itu saat godaan datang emang lari. Itu nggak bisa dibohongin sih. Gue penganut itu sih. Karena gue nggak berani mencoba diri gue sendiri. Lol. Hebat. Oke, satu pertanyaan terakhir dari aku, Kak. Ayat Alkitab yang jadi pedoman hidup kakak dan kenapa? Aduh, ini kok gue kalau buka Alkitabnya tuh ini nggak sih jadi hilang ya kita jadi sampai nggak apa-apa. Jadi keputus ya live-nya di FS. Iya, tinggal nggak masih ada 4 menit. Keburu ya, tapi kayak misalnya kalau gue keluar tuh langsung ini ya, Tin. Kalau gue keluar tuh langsung connection-nya keputus kan. Kayak gue mau
Bible apps di Alkitab gitu. Tapi berarti di Pengkhotbah 9 ayat 11. Nanti lihat masing-masing aja. Oke, aku bukain. Coba kamu buka. Pengkhotbah apa? Pengkhotbah 9 ayat 11. Oke. Mm-mm. Wow, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat dan roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Kamu buka versi NIV-nya bisa nggak, Tin? Bisa. Atau New NLT ya? NLT ya apa sih? New Living Translation. Yes, itu. I have observed something else in this world of ours. The fastest runner doesn't always win the race, and the strongest warrior doesn't always win the battle. The wise are often poor, and the skillful are not necessarily wealthy, and those who are educated don't always lead successful lives. It is all decided by chance and being the right place at the right time. Yes, itu kuncinya. Itu kayak ayat favorit gue tuh, karena lo lihat itu menguatkan banget loh. Pelari yang tercepat nggak selalu menang, orang yang terkuat nggak selalu menang peperangan. Bahkan dia bilang di situ yang well educated, orang-orang yang punya kesempatan untuk sekolah ini semua, yang itu kayak even kalau lo merasa lo kecil dari satu pulau kecil, lo merasa lo nggak pintar enough dan apa-apa, lo ingat itu aja, semua di-decide kalau lo ada di tempat dan waktu, the right time and the right place. Yang bisa taruh itu tuh Tuhan gitu. Itu bukti kebesaran Tuhan loh. Gak selalu manusia bisa hebat dan apa aja, tapi ujung-ujungnya Tuhan yang tentukan, dan itu yang gue pegang banget sih. Itu bahkan di sini dibilang kayak bahkan yang berhikmat aja kadang berkekurangan gitu ya. Yes, ya. Itu betul. Wow. Luar biasa. Jadi ini sebenarnya juga ngingetin, memotivasi kita, dan kayak mungkin kalau kita berasa kita pinter juga kayak menjaga kita nggak sombong, nggak sih Kak? Betul banget, Din. Jadi lo inget lo pas lo pinter, pas lo lagi di posisi atas, lo tuh jadi tahu. Makanya gue bilang semua tuh favor, karena lo tahu kayak Tuhan, aduh ini cuman grace, gue ditempatkan di waktu dan tempat yang sama sampai gue bisa bikin impact kayak gini. Ini cuman grace, Tuhan bisa kayak, jadi kayak nggak ada gara-gara usaha lo gitu loh, gitu. Betul. Semua karena Tuhan taruh lo di tempat dan waktu yang tepat. Gitu ya. Betul. Gile, Kak, ada yang request untuk dalam doa, Kak Green boleh nggak doa 1 menit aja? Oh boleh, yuk kita berdoa sama-sama ya. Baik banget aku sama. Tuhan, thank you banget Tuhan untuk kesempatan ini Tuhan, thank you so much Lord. Hamba percaya ini gak kebetulan kita ada sama-sama di session ini Tuhan. Semua yang membaca ini Tuhan, hamba percaya saat ini bukan sekedar sesi live biasa Tuhan, tapi hamba percaya Roh Kudus sedang bekerja di setiap rumah, Roh Kudus sedang bekerja di setiap tempat yang terlibat di sini Tuhan, dan hamba berdoa Tuhan, biar Engkau menguatkan setiap roh-roh yang udah mulai letih lesu, Engkau menguatkan setiap anak-anak yang sudah mulai bimbang, Engkau pegang tangan mereka, Engkau yakinkan mereka bahwa Engkau Alfa dan Omega, Engkau yang tahu yang awal dan akhir, Engkau yang tahu cerita hidup mereka, dan Engkau yang tahu apa yang harus mereka lakukan. Biar setiap kami cuma mau fokus sama Engkau, bersandar sama Engkau. Berkati Titin Tuhan terlebih lagi Tuhan, pakai dia lebih lagi Tuhan untuk jadi dampak, bukan hanya untuk beberapa orang, banyak orang, tapi sungguh Tuhan buat global Tuhan, biar dia berdampak, biar dia lihat bagaimana penyertaan, dan orang-orang terutama lihat bagaimana penyertaan Tuhan, dan bagaimana besar kuasa Tuhan dalam hidupnya Tuhan. Berkati dia, hubungannya, keluarganya, semuanya Tuhan, dalam nama Yesus. Thank you Lord, we love you Lord, haleluya, amin. Amin, thank you banget Kak Green. Thank you for having me. Kak Green. Oh my God. Thank you banget Titin. Tetap menginspirasi semua orang, jadi kebanggaannya Maluku dan Indonesia dan semuanya. Love you. Love you, thank you so much. Dari semuanya. Salam juga buat sama Eliar. Ya, thank you. Salam buat Mama, Papa, Adik, Noel, dan semuanya. Dadah, God bless. Dadah, God bless.